Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Nyai akan berbagi informasi yang telah dibagikan oleh LPTK kami terkait tentang pengisian portofolio. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melihat ya tampilan di layar Bapak Ibu. Ini adalah nanti tampilan dari ketika Bapak Ibu akan UKIN. Ya, UKIN diawali oleh portofolio. Nanti setelah Bapak Ibu login, ini saya menggunakan akun dummy atau demo ya. Jadi nanti akan muncul nama Bapak Ibu sendiri. Karena webnya web demo, jadi tanggalnya panjang. Tapi nanti kalau web yang sebenarnya atau web real, nanti tanggalnya sesuai dengan yang ada di jadwal itu 5 sampai 6 Desember. Sebagai contoh ya, penelitian di tingkat sekolah misalnya pada tanggal pada periode asal 2019-2020. Kemudian nanti tambahkan pendukungnya. Oke, mohon maaf, harus di awal ini keterangan ya, harus unggah fakta integritas dahulu. Sebentar. Oke, seperti ini. Penulisnya dipilih jenisnya. Tadi kan penelitian tingkat sekolah ya, berarti silakan dipilih berupa apa. Misalnya belum nih tingkat sekolah yang mungkin sudah diseminarkan di sekolah, tempat publikasi, dipublikasikan di mana, apakah hanya berupa laporan saja. Kemudian tahun terbitnya misalnya tadi Januari Bapak Ibu, Juli 2020. Seperti ini. Nah. Oke. Penulis atau pembuat hasil karya mohon isikan nilai 1 untuk yang bukan kolaboratif. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu mengerjakan sendiri berarti sama dengan di atas cukup 1, ditulis angka 1 saja. Dari 1 orang. Oke. Jenis berkasnya nanti ada 2 pilihan. Tautan file atau tautan dari YouTube atau Google Drive atau dokumen file. Ada 2 pilihan di sini. Nah, kalau filenya itu sudah ada di link Google Drive, silahkan linknya yang dibawa ke sini. Sebagai contoh, nanti di sini kan bisa ada pilihan bagikan. Nah, ini silahkan bagikannya diambil linknya saja. Nah, di sini sudah ada link. Ketika Bapak Ibu membagikan link Google Drive, pastikan dulu yang di sini diganti ya. Jangan dibatasi, silakan diganti semua orang. Siapa saja yang memiliki link, ya tolong diganti. Jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki link. Setelah dipastikan siapa saja yang memiliki link, silakan disalin link. Saling link kemudian kembali ke tadi UKIN-nya tadi. Nah, berkasnya dipilih karena saya menautkan link dari Google Drive, silakan dipilih tautkan link Google Drive. Nah, silakan di copy paste linknya tadi. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya berkasnya itu ada dokumen file yang tidak besar ya, mungkin hanya sekitar di bawah 100 KB, silakan kalau mungkin tidak ada di Google Drive, dokumen file, klik yang dokumen file, berarti nanti unggah langsung di sini. Dokumennya silakan diupload. Jadi ini misalnya bisa kalau bisa PDF ya, agar aman. Jadi ini karena adanya dokumen Word, saya gunakan yang Word, setelah itu disimpan. Nanti saya coba yang kedua menggunakan filenya filenya file apa namanya, file link. Baik,
Oke, nah setelah terupload seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah memasukkan satu dokumen portofolio untuk bagian pertama. Nah, kalau mau menambahkan, silakan bagian tambah, diklik lagi. Nah, ini sama, misalnya tadi judulnya mau penelitian yang lain. Anda bintang merah di depan ini berarti mewajibkan Bapak Ibu harus mengisi. Misalnya yang tidak dipublikasikan, belum diseminarkan, tempat publikasi, masih berupa laporan, tahunnya 2020, karena menulis sendiri berarti cukup diisi satu, dari satu orang karena sendiri. Nah, jenis berkasnya saya buat gunakan yang tautan atau Google Drive. Seperti ini. Ada keterangan ya, diberikan hak akses, berarti harus semua orang, bukan terbatas. Kemudian linknya adalah link asli, bukan yang sudah disederhanakan. Kemudian kita simpan. Nah, nanti di sini sudah ada dua yang masuk. Ya. Setelah itu, kalau Bapak Ibu setelah proses selesai kemudian mau mengkoreksi atau menambahkan, silakan menambahkan keterangan, silakan mengeklik bagian edit. Nanti akan kembali ke tempat yang semula. Seperti ini. Terkait untuk yang langkah yang bagian pertama dan publikasi. Kemudian setelah selesai, silakan klik kembali, kemudian melangkah pada tahap kedua, refleksi diri. Tahapannya kurang lebih sama, ya. Fakta integritas di sini cukup diisi satu kali saja. Nanti setelah satu kali, misalnya Bapak Ibu memulai mengerjakannya, itu tidak harus pada bagian yang pertama. Misalnya Bapak Ibu file yang terdekat atau yang mudah diakses adalah misalnya menghasilkan inovasi, silakan diklik, nanti bisa langsung faktanya diisikan pada bagian itu. Nah, kalau fakta diisi kepada bagian yang menghasilkan inovasi, berarti semua keenamnya itu sudah langsung terupload fakta integritasnya. Nah, untuk bagian menghasilkan inovasi ada tambahan. Komponen yang dia menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian yang ditandai mahasiswa di atas materai 6.000. Minimal 6.000 ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang di tempat Bapak Ibu sudah tidak ada, tinggal yang 10.000, silahkan dipakai yang digunakan yang 10.000, jangan yang 3.000. Nah, komponen-komponen seperti ini. Jadi nanti berkasnya selain linknya atau selain hasil karyanya itu silakan ditambahkan surat keterangan keaslian. Bagaimana formatnya? Silakan Bapak Ibu bisa browsing sendiri menggunakan format yang ada di Google, bisa dicari yang menyatakan bahwa pernyataan keaslian dengan materai 6.000. Nah, sama nanti di awal deskripsi, misalnya Bapak Ibu menghasilkan inovasi apa, misalnya silakan bercerita Bapak Ibu. Kalau deskripsi silakan bercerita di tahun misalnya 2019 mengembangkan perangkat pembelajaran berupa media, misalnya buku atau apa, silakan deskripsi. Nah, deskripsi ini umum, berarti semua nanti yang terkait dengan inovasi, misalnya Bapak menghasilkan buku, menghasilkan karya ya, berarti menghasilkan buku, menghasilkan perangkat, alat peraga dan segala macam, silakan dideskripsikan langsung di sini. Nah, nanti pendukungnya di bawahnya. Jangan lupa simpan deskripsi. Nah, keterangan sudah simpan, kemudian silakan ditambahkan deskripsinya, misalnya kegiatannya mengembangkan
media pembelajaran. Nama produknya, medianya mungkin berupa media multimedia atau video pembelajaran. Deskripsi dikembangkan atau videonya terkait dengan apa, misalnya video terkait pembelajaran, materinya misalnya SPLDV. Nah, silakan dipilih jenisnya berupa apa. Video Bapak Ibu ya, silakan dicari ada nggak video di sini. Alat peraga sederhana, karya. Oke, misalnya mengembangkan media, produknya alat peraga misalnya, alat peraga. Alat peraga terkait pembelajaran materi SPLDV, berarti silakan disesuaikan di sini alat peraga sederhana atau kompleks. Nah, atau kompleks itu melihat dari kemarin rubriknya, misalnya yang sederhana saja. Alat peraga sederhana. Tahun pembuatan 2019, bulan Januari. Pemberi pengesahan kepala sekolah yang paling muda biasanya. Hak paten atau cipta kalau ada nomor hakinya. Nah, kemudian kalau Bapak sendiri membuat sendiri, berarti silakan isi satu dari sendirian misalnya. Oke. Nah, jenis berkasnya. Jadi dokumen pendukungnya, karena ini alat peraga mungkin nanti video-video atau gambar-gambar dari alat peraga Bapak Ibu seperti apa. Sama ya, caranya bisa berkasnya diupload berupa dokumen file atau berupa link. Nah, kalau tadi kan diminta ada surat keaslian. Nah, berarti nanti dari rangkaian foto-foto yang terkait dengan alat peraga Bapak Ibu, silakan ditambahkan surat dokumen keasliannya. Ini ada keterangannya, jangan lebih dari 5 MB. Gini, nah silakan, ini berupa file ya, silakan disimpan. Ada keterangan seperti ini. Ada keterangan alat peraga pembelajaran berupa alat peraga sederhana, alat peraga terkait pembelajaran SPLDV bulan Januari dilaksanakan atau dihasilkan Januari 2019, memberi pengesahan kepala sekolah. Nah, kemudian di sini ada rubrik ya Bapak Ibu. Jadi untuk melihat kira-kira alat peraga saya itu termasuk sederhana atau enggak. Nah, itu silakan. Nanti ada keterangannya di sini. Nah, ini keterangannya. Teknologi, seni, rupa, alat peraga kompleks. Ini ya. Tadi yang saya sampaikan adalah alat peraga sederhana. Nah, berisi 2 poster atau gambar, setiap 2 set, alat permainan pendidikan, atau setiap 2 set model, setiap 2 set alat bantu pembelajaran, atau berupa video animasi pembelajaran yang berdurasi maksimal 15 menit. Nah, mengkategorikan di mana itu kondisinya adalah sederhana atau kompleks, silakan Bapak Ibu melihat pada rubrik penilaiannya. Ya. Sudah ada semua di situ. Jadi Bapak Ibu mengisi secara mandiri di sini. Oke, bisa di-download atau langsung dibuka silahkan. Nah, itu terkait dengan komponen alat peraga, komponen menghasilkan inovasi. Jangan lupa ada pernyataan surat keaslian ya. Kalau surat keaslian ini berarti mengacu pada setiap komponen yang Bapak Ibu unggah, produk yang dihasilkan masing-masing. Jadi kalau menghasilkan misalnya 5 produk, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan 5 surat pernyataan keaslian masing-masing. Tetapi kalau fakta integritas cukup 1 kali. Oke, saya kembali. Ya. Tadi publikasi dengan inovasi sudah, coba kita lihat yang refleksi diri. Nah, sudah ada deskripsinya di sini. Coba kita masuk ke rubrik.
Silakan nanti Bapak Ibu mendeskripsikan sesuai dengan keterangannya ini sudah ada di sini. Refleksi terkait dengan kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan penelitian dan karya inovasi dilakukan dan dimanfaatkan untuk perbaikan. Perbaikan seperti apa dideskripsikan, dan bukti perubahan dilampirkan dengan mengubah berkas. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mengikuti pelatihan membuat media untuk matematika. Pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi, dapat merujuk ke ciptakan. Bukti pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Bukti perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilampirkan pada refleksi. Berarti yang dilampirkan adalah bukti perbaikannya. Oke, saya close. Ya, nanti silakan dideskripsikan kegiatan apa yang diikuti, dengan apa, di mana, kemudian efeknya ke Bapak Ibu itu apa. Nah, silakan dideskripsikan, kemudian mengunggah, misalnya seminar pengembangan diri. Pada tahun 2020 di tingkat kabupaten misalnya atau kecamatan. Simpan deskripsi. Oke, ada keterangan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika mengklik sekali tidak muncul tulis centang seperti ini, silakan diulang. Ya, saya mencoba ini baru muncul, klikan saya yang ketiga baru muncul. Oke, setelah itu nanti silakan tambahkan kegiatan refleksinya, kegiatannya pengembangan diri. Jenisnya menghasilkan atau tidak, apakah hanya pengembangan diri sederhana saja atau melaksanakan penelitian atau pengembangan yang menghasilkan karya inovasi. Misalnya pengembangan diri sederhana, permasalahannya misalnya peningkatan keterampilan. Mengajar. Permasalahannya, kemudian peningkatannya, perbaikannya menjadi lebih terampil. Dilaksanakan pada tahun semester genap 2020. Nah, keterangannya silakan ditambahkan kira-kira hasil apa yang di Bapak Ibu peroleh. Oke. Nah, berkas yang tadi adalah sesuai dengan deskripsi ya, bukti adanya peningkatan tadi. Ya. Saya mencoba lagi yang tautan saja. Seperti nanti keterangannya. Untuk yang di bagian refleksi, saya kembali. Kemudian wajib yang keempat yaitu pencarian informasi baru. Ada deskripsinya. Pencarian informasi pengetahuan baru dibutuhkan dengan mengikuti kegiatan atau meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan atau latihan, lokakarya, seminar, webinar, atau konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas ini. Pendidikan dan pelatihan diklat ada kegiatan yang pernah diikuti oleh mahasiswa dalam rangka mengembangkan dan atau meningkatkan kompetensi selama melaksanakan tugas selama sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Keikutsertaan dalam seminar, webinar, konferensi sebagai pemakalah dibuktikan dengan sertifikat dan makalah atau bahan presentasi. Sedangkan kalau sebagai peserta dibuktikan dengan sertifikat.
Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP atau KKG, baik sebagai guru inti atau master trainee dan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Jelas ya Bapak Ibu, ini informasi baru berarti kegiatan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan seminar, webinar, dan lain sebagainya. Kalau seminar, Bapak Ibu sebagai peserta cukup mengupload sertifikatnya saja. Tapi Bapak Ibu kalau sebagai pemakalah berarti dibuktikan dengan sertifikat dan bahan presentasi atau makalahnya. Nah, makalahnya kalau memang itu dalam bentuk yang slide atau PowerPoint, silahkan di-save ya, disimpan PowerPoint-nya. Berarti yang diunggah adalah PowerPoint-nya, materinya itu. Ya, komplit. Semakin lengkap Bapak Ibu mengunggah berkas, berarti semakin baik Bapak Ibu penguji untuk melihatnya. Jadi semakin baik juga untuk ketika menilai. Nah, seperti ini misalnya, silakan misalnya dalam waktu termen 3 tahun ini, karena kan portofolio itu kan 3 tahun kebelakang sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Misalnya silakan deskripsikan mulai tahun 2018 itu Bapak Ibu mengikuti seminar apa saja. Kemudian tahun 2019 mengikuti seminar apa saja dan sebagai apa. Kemudian tahun 2020 mengikuti seminar apa saja dan di mana saja dan sebagai apa. Kemudian simpan deskripsinya. Sudah muncul. Kemudian silakan unggah per seminar yang diikuti. Ya. Baik, kegiatannya nanti misalnya seminar. Seminar silakan dipilih apa kegiatannya. Ada jamnya atau enggak? Ya Bu Ririn, ada apa Bu Ririn? Oke. Nah, seminarnya itu kegiatan seperti apa? Apakah ada jam atau tidak? Kalau ada jam berarti Bapak Ibu harus punya buktinya. Berarti seminarnya itu ada bukti jamnya. Ya, kalau seminarnya itu hanya misalnya webinar Bu satu hari misalnya, berarti silakan diklik tingkat mana, tingkat sekolah atau tingkat maksudnya tingkat nasionalkah atau tingkat provinsi, silakan dipilih. Misalnya yang sering ini saat ini kan tingkat nasional. Jadi Bapak Ibu kayak kemarin mengikuti kuliah umum kemarin, tapi tidak boleh digunakan ya berarti ya karena kan dalam kegiatan PPG. Misalnya ketika Bapak Ibu sebelum PPG seminar nasional, silakan diklik. Nah, penyelenggaranya siapa? Misalnya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Perannya Bapak Ibu sebagai peserta tempat webinar atau Zoom meeting. Tingkatnya nasional. Sesuaikan dengan yang ini Bapak Ibu ya. Waktu pelaksanaannya misalnya karena 2020 ya, kita sesuaikan langsung saja. 2020 apa aja Desember, tanggal 1 Desember ya, itu hari Selasa. 1 Desember 2020. Jadi dipastikan lagi Bapak Ibu yang diupload tidak boleh hasil selama PPG. Ya. Kemudian, nah, karena ini seminar, tadi Bapak Ibu sebagai peserta, jadi cukup sertifikat saja. Ya, sertifikat saja. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pemakalah, berarti yang diunggah berkasnya adalah sertifikat plus materi. Ya. Ini terkait dengan, berarti nanti kalau Bapak Ibu misalnya 2018 saya ikut 3 Bu,
berarti ada 3 file. Kemudian 2019 saya ikut 2 Bu, berarti sudah 5. 2020 saya ikut 3 Bu, berarti 8. Berarti di bawah nanti jadi Bapak Ibu misalnya menyebutkan ada total semua ada 8 seminar, berarti di bawah ini nanti ada 8 kegiatan. Ya, sesuaikan. Jadi berkasnya harus ada. Nanti Bapak Ibu penguji akan mengecek benar enggak seminarnya berdasarkan dari deskripsi, berdasarkan dari berkas yang diunggah. Sini ada rubriknya, penilaiannya sudah jelas. Kalau seminarnya itu ada jamnya, nah ada nilainya seperti ini, semakin tinggi jamnya semakin besar skornya. Kalau sebagai pembicara skornya ini, kalau sebagai peserta skornya ini, sudah jelas. Ini pedoman Bapak Ibu, kami penguji melihatnya ini. Nah, kemudian terkait ini 1, 2, 3, 4 yang wajib diisi, terus kemudian terkait dengan poin kelima, kegiatan prestasi. Jadi kurang lebih prinsipnya sama dengan yang keempat tadi, mendeskripsikan dulu, kemudian ditambahkan dengan keterangan dulu. Romi, ya, sesuaikan dengan kegiatannya. Nanti sesuaikan juga dengan berkasnya, ada deskripsinya. Jadi silakan Bapak Ibu, mungkin beberapa ada yang bingung, Bu saya ini termasuk mana ya, termasuk seminarkah ataukah menghasilkan termasuk refleksikah ataukah termasuk informasi baru. Silakan dibaca deskripsi yang ada di atas ini. Ya, silakan disesuaikan. Kira-kira Bapak Ibu ini termasuk yang mana? Produk yang mau di-upload tadi itu. Nah, itu itu terkait dengan UKIN portofolio. Ya, itu UKIN portofolio. Kemudian saya nanti pertanyaan lanjut ya, saya lanjutkan langsung ke bagian pembelajaran. Nanti pembelajaran ini uploadnya mulai tanggal 7 dan 8 Desember. Nah, pengalaman sebelumnya biasanya kalau dibuka pada pagi hari ya, jadi misalnya kalau portofolio itu 5 Desember, biasanya 5 Desember pagi itu masih crowded, masih sibuk ya. Yang penting Bapak Ibu siapkan saja filenya, kemudian nanti silakan mencoba secara mandiri, kira-kira bisanya kapan, itu kita juga tidak bisa memastikan Bapak Ibu. Ya, kadang sudah mencoba mengisi 2 bagian, kemudian ada kendala terputus, nah itu juga kami tetap sarankan untuk tetap mencoba terus ya. Itu terkait dengan 5 dan terkait dengan UKIN portofolio. Nah, 5 dan 6 itu 2 hari mengupload, nanti tanggal 7-nya pengalaman sebelumnya portofolio sudah tutup, sudah tidak bisa unggah portofolio. Ya. Nah, 7 dengan 8 itu Bapak Ibu sudah mengupload untuk bagian UKIN pelaksanaan pembelajarannya. Nah, silakan dipilih. Nah, ini posisi merah ya Bapak Ibu, tidak bisa diisi ya. Kalau tidak bisa diisi, silakan dipilih yang sebelah kanan. Nanti akan berubah bisa mengisi. Ya. Oke, silakan diketik nama sekolahnya. Misalnya SMA. NPSN itu Bapak Ibu tahu bisa minta ditanyakan ke operator dapodik sekolah, bisa, itu yang Bapak Ibu yang lebih paham. Delapan karakter minimal ya. Kelas semester, kelas IPA itu 10 ya, 10 IPA. Semester sekarang semester gasal, berarti semester gasal atau 1. Materi pokoknya program linier, misalnya seperti ini. Nah, tanggalnya sesuaikan dengan Bapak Ibu menguploadnya. Berarti tanggalnya, tanggalnya tanggal 7 Desember. Nah, jenis berkasnya mau apa? Sama seperti tadi ya. Saya letakkan berupa tautan YouTube saja. Baik, terkait dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah,
Meskipun judulnya RPP, tetapi tetap kami sarankan komplit semua satu set ya, ada 5 ya, RPP, LKPD, buku ajar, ya itu sesuai penilaian dan segala macam. Nah, itu satu set, letakkan semua dalam satu folder Google Drive. Nah, ini folder Google Drive-nya yang diupload di bagian tautan berkas. Kemudian jangan lupa disimpan. Selesai, ya. Itu terkait dengan upload dari perangkat RPP. Nah, Bapak Ibu tanggal 6 Desember itu tugasnya adalah mengambil atau melaksanakan UKIN, melaksanakan pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian direkam, kemudian diedit sedemikian rupa. Tentang pengeditan saya kira Bapak Ibu sudah paham, menjadi maksimal 45 menit. Nah, setelah Bapak Ibu mengedit ini 45 menit, kemudian silakan diunggah di YouTube. Nah, link YouTube-nya dimasukkan ke sini nanti. Nah, ini misalnya seperti ini tidak bisa ya, harus diedit dulu. Nah, kemudian nama sekolah sama dengan tadi. NPSN-nya sama dengan tadi. Kelasnya 10 IPA. Bentar. IPA semesternya Gasal. Materi pokoknya program linier. Tanggalnya sudah ada perintah ya untuk video ya. Video pembelajaran unggahkan ke YouTube dan tautan atau linknya disimpan di sini. Oke. Nah, yang diminta adalah tautannya. Jadi meskipun nanti yang diminta tautan ya, jelas ya. Jadi bukan upload file. Nah, saran kami upload di 2 tempat, YouTube dan Google Drive. Ya, jadi nanti seandainya nanti YouTube-nya ada kendala, masih ada link Google Drive. Yang diupload mana? Yang diminta dari tautan YouTube, ya silakan diklik tautan YouTube-nya, kemudian silakan disimpan. Ya, muncul data berhasil simpan itu. Untuk teknis upload RPP video maupun untuk teknis pembelajaran RPP maupun video saya kira sederhana. Yang agak kompleks itu ketika Bapak Ibu mengedit videonya. Itu sangat-sangat pengalaman di angkatan 2 dan 3 sangat-sangat menguras perangkat. Dalam arti menguras waktu Bapak Ibu ketika mengedit dan mengubahnya atau rendernya itu ke YouTube-nya. Itu silakan, saya kira sudah kemarin ketika Bapak Ibu PPA 1, 2, dan 3 sudah banyak pengalaman, tapi mungkin videonya lebih sederhana, ini lebih kompleks, 45 menit. Jadi mungkin kendala-kendala yang Bapak Ibu temui ketika PPA 1, 2, dan 3 kemarin bisa diantisipasi sehingga nanti ketika upload video UKIN-nya itu tidak muncul di pelaksanaan Bapak Ibu. Begitu. Nah, setelah selesai, jangan lupa klik keluar. Nah, untuk mengecek apakah Bapak Ibu sudah masuk atau belum berkasnya, nanti harus sudah muncul ya. Tadi sudah dipastikan kalau tersimpan ya. Baik, itu terkait dengan teknis pelaksanaan atau unggah berkas UKIN, portofolio dan pembelajarannya.